Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online matematika. Kali ini kita akan membahas tentang vektor. Vektor ada dua, yaitu vektor di ruang 2 dan vektor di ruang 3. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas vektor di ruang 2. Ya, vektor dan notasinya. Vektor adalah secara pengertian suatu besaran yang mempunyai besar dan arah. Ya, suatu vektor digambarkan dengan satu anak panah, di mana panjang anak panah tersebut menyatakan vektor dan arah anak panah tersebut menyatakan arah. Vektor tadi adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Maka saya contohkan, saya gambar ini. Dari titik A ke titik B. A, B ini memiliki panjang. Panjang ini dinamakan dengan besar, vektor. Sedangkan A di ujung B ini ada anak panah. Nah, ini menunjukkan arah vektor, yaitu dari A ke B. Jelasnya ini, gambar ini menunjukkan gambar vektor A disebut titik tangkap atau titik pangkal, dan B disebut ujung vektor. Ya. Penulisan vektor biasanya dituliskan dengan, misalkan gambar ini berarti dituliskan karena arahnya dari A ke B, maka kita tulis dengan AB, kemudian atasnya kita beri tanda panah seperti ini. Atau bisa kita simbolkan dengan huruf A kecil dan atasnya diberi tanda panah. Itu untuk notasi vektor. Selanjutnya jenis-jenis vektor. Yang pertama adalah vektor 0. Adalah vektor yang besarnya 0 satuan dan arahnya tak tentu. Biasanya ditulis vektor 0,0. Kemudian yang selanjutnya adalah vektor posisi, yaitu posisi sebuah titik partikel terhadap sebuah titik acuan tertentu dapat dinyatakan sebuah vektor posisi. Contohnya seperti ini. Ya, vektor posisi titik A adalah vektor dari titik pangkal O, dari sini, yang ujungnya ke titik A. Ini adalah vektor OA, dilambangkan dengan OA, kemudian atasnya diberi tanda panah, atau A kecil, atasnya diberi tanda panah. Atau seperti ini, vektor posisi dari A ke B. A bergerak ke B. Berarti A arahnya ke B, dinyatakan dalam bentuk hasil pengurangan vektor posisi. A ini mempunyai koordinat dan B juga mempunyai koordinat, di mana nanti kalau dikurangkan vektor posisinya menjadi vektor B dikurangi vektor A. Selanjutnya adalah vektor basis. Vektor basis adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Kalau digambarkan seperti ini. Kalian ingat koordinat kartesius? Kalau dalam vektor, itu ada vektor R2, ada vektor R3. Kalau dalam kartesius, ada yang namanya sumbu X dan juga sumbu Y. Nanti di vektor ruang 3, kita tambah dengan satu sumbu, yaitu sumbu Z. Ya. Vektor basis yang searah dengan sumbu X ini dinamakan dengan vektor I. Vektor basis yang searah dengan sumbu Y dinamakan vektor J, dan vektor basis yang searah dengan sumbu Z dinamakan vektor K. Kalian bisa baca di sini. Ya, selanjutnya adalah vektor pada bidang datar atau di ruang 2. Dalam bidang datar R2, suatu vektor yang titik pangkalnya di A, X1, Y1 dan titik ujungnya di B, X2, Y2 dapat dituliskan dalam bentuk komponen seperti ini. Jadi vektor AB sama dengan X2 min X1, X2 yaitu koordinat dari B ini, dikurangi X1 dari sini. Kemudian bawahnya Y2 dan Y1. Penulisan vektor ini sama dengan penulisan matrik kolom. Dulu kelas 10 sudah dijelaskan tentang matrik.
Nah, penulisannya yaitu berupa matrik kolom. Ini dilukiskan sebagai gambarnya seperti ini. Ya, dari titik A, misal A, X1, Y1, dan ujungnya B, maaf ini X2, Y2, arahnya dari A ke B, gambarnya seperti ini. Selanjutnya, penulisan di vektor R2. Vektor dalam bidang datar dapat dinyatakan dalam bentuk yang pertama, vektor kolom. Misal titik A, X, Y, maka vektornya adalah ini. Vektor A kecil disimbolkan, vektornya disimbolkan A kecil sama dengan XY. XY seperti ini. Ditulis seperti vektor kolom. Kemudian vektor baris. Nah, vektor baris itu misalkan A, X, Y, maka vektornya A sama dengan XY. Ditulis dengan matrik baris. Kalau ini adalah matrik kolom, yang ini matrik baris. Kalian ingat lagi tentang matrik di kelas 10. Kemudian vektor basis IJ, misalnya vektor X I ditambah YJ. Penulisan vektor basis seperti ini. Next. Selanjutnya operasi aljabar pada vektor R2 yang pertama adalah penjumlahan dua vektor. Ya, misalkan diketahui vektor A X1, Y1 dan vektor B X2, Y2, maka kalau A ditambah B hasilnya adalah komponen vektor A yaitu X1, Y1 ditambah dengan komponen vektor B X2, Y2. Sama dengan cara penambahannya seperti penjumlahan pada matrik. Kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak, yang letaknya sama. Maka X1 ditambah dengan X2. Kita tuliskan di sini. Y1 ditambahkan dengan Y2. Y1 tambah Y2. Nanti hasilnya adalah berupa matrik kolom. Contohnya ini. Diketahui vektor A 3, min 1 dan vektor B 2, 5. Tentukan vektor A ditambah vektor B. Jumlahnya seperti ini. A plus B sama dengan, berarti komponen vektor A 3, min 1, vektor A, ditambah B 2, 5. Sama dengan kita tambahkan yang elemennya seletak. 3 tambah 2, 5. Min 1 tambah 5, 4. Maka hasil A plus B-nya ini, 5, 4. Hasilnya berupa vektor. Kemudian pengurangan. Pengurangan hampir sama dengan penjumlahan. Nah, seperti ini. Tinggal kita ganti penjumlahan tadi menjadi pengurangan. Kita kurangkan yang elemennya seletak. Contohnya sama. Ini diketahui vektor A 3, min 1 dan B 2, 5. Tentukan A min B. Maka A min B sama dengan 3 min 1 dikurangi 25 sama dengan 3 min 2, 1 min 5, min 1, min 5, min 6. Ini hasil dari pengurangan dua vektornya. Ya, next, selanjutnya adalah perkalian vektor dengan skalar. Ya, ini. Misalkan diketahui vektor A, X1, Y1, dan K adalah bilangan real, maka perkalian vektor dengan skalar adalah K kali vektor A, tadi ada real, sama dengan K kali X1, Y1. Sama dengan perkalian matrik dengan bilangan real. Masing-masing komponen di dalam matrik kita kalikan dengan bilangan realnya. Maka ini K kali X1 dan ini K kali Y1. Contohnya, diketahui A, vektor A sama dengan 3 min 1 dan B 2, 5. Tentukan 3A dikurangi 2B. Jawabnya ini. 3A min 2B berarti sama dengan 3 kali vektor A-nya 3 min 1 dikurangi 2B. 2B vektor B-nya 2 kali 5. Ini masing-masing elemen pada vektor A kita kalikan dengan 3. Jadi 3 kali 3, 9.
3 kali min 1, min 3. Sama dengan yang ini, 2 kali vektor B berarti setiap elemen pada vektor B kita kalikan 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 5, 10. Kemudian baru kita kurangkan. 9 min 4 sama dengan 5. Min 3 min 10 sama dengan min 13. Itu perkalian vektor dengan skalar. Selanjutnya, nah ini operasi vektor atau operasi aljabar vektor R2 dalam bentuk vektor basis. Contohnya, diketahui vektor A sama dengan 3i min J dan vektor B 2i plus 5J. Tentukan 2A plus B. Ini berarti kalau contoh sebelumnya tadi berupa vektor kolom, kalau ini berupa vektor basis. Konsepnya sama. 2 kali vektor A ditambah vektor B sama dengan 2 kali vektor A tadi adalah 3i min J plus B-nya 2i plus 5J sama dengan, maka vektor A ini kita kalikan dengan 2 dulu. Berarti 2 kali 3i 6i, 2 kali min J min 2J ditambah dengan vektor B. Kemudian kita jumlahkan yang variabelnya sama. Berarti I sama I, J sama J. I sama I berarti 6 ditambah 2I sama dengan 8I. Kemudian J dengan J. Min 2J ditambah 5 sama dengan, maaf ini plus 3J. Ini ada salah, ini plus. Ya. Selanjutnya adalah besar atau panjang vektor. Misalkan vektor A sama dengan X1, Y1 atau ini berupa matrik kolom, ini berupa matrik basis, sama saja. Maka panjang vektor A ditulis seperti ini. Panjang vektor disimbolkan seperti ini. A vektor kemudian diapit dengan 2 garis. Ini maksudnya mencari panjang vektor, dirumuskan sebagai ini. Sama seperti rumus Pythagoras ya. Panjang vektor A sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat. Contohnya. Ya, tentukan panjang vektor A 4, 3 dan vektor B 2i plus 5j. Ya, jawabnya yang A dulu. Vektor A berarti sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, maka ini 4 sebagai X, 3 sebagai Y. Maka 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah 9. Jadi sama dengan akar 25 sama dengan 25. Kemudian yang vektor B. Sama. Rumusnya sama. Vektor B sama dengan X kuadrat akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. X-nya yang mana? X-nya yang di depannya I, Y-nya yang di depannya J. Maka kita masukkan ke rumus ini 2 kuadrat plus 5 kuadrat sama dengan akar dari 4 ditambah 25 sama dengan akar 29. Kalau tidak bisa diakar, 25 kan bisa diakar bulat, hasilnya 5. Kalau tidak ada akar bulatnya cukup seperti ini saja sudah selesai. Jadi panjang vektor B adalah akar 29. Selanjutnya, perkalian skalar 2 vektor. Ya. Hasil kali skalar 2 vektor A dan vektor B dinotasikan sebagai vektor A dot vektor B. Berarti ini perkalian dot. Perkalian skalar, perkalian dot. Dirumuskan sebagai berikut. Ya. Misalkan 2 vektor membentuk sudut sebesar theta, maka perkalian skalar 2 vektor dinyatakan sebagai berikut. Vektor A dot vektor B sama dengan panjangnya A kali panjangnya B cos theta. Jadi membentuk sudut theta sebesar theta. Kalian ingat rumus trigonometri dulu ya. Kelas 10 sin cos tangan kalian buka lagi. Ya. Atau ada lagi rumus yang kedua. Misalkan A
vektor A sama dengan A1, B1, dan vektor B A2, B2, maka berlaku A dot B sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. Ya, dari kedua rumus ini, tadi dua rumus di atas, diperoleh rumus seperti ini. Kalau kita mau mencari cos theta, berarti sama dengan A dot B dibagi panjangnya A kali panjangnya B. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Ya, contoh. Diketahui vektor U sama dengan 4 min 3 dan vektor V 6, 8. Tentukan A. U dot V yang B besarnya U dan besarnya V, yang C sudut yang dibentuk dua vektor tersebut. Ya, kita mulai dari yang A dulu. U dot V, ya. U dot V tadi rumusnya adalah A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. Maka kita masukkan A1 4, B1 6, 4 kali 6 ditambah min 3 kali 8 sama dengan 24 ditambah min 24 sama dengan 0. Ya, berarti U dot V-nya adalah 0. Selanjutnya besarnya U. Akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti yang U berarti yang ini. Akar dari 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Hasilnya adalah 5. Ya. Kemudian untuk V. Besarnya V. Berarti sama rumusnya akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ini 36 tambah 64 akar 100 sama dengan 10. Kemudian C, sudut yang dibentuk oleh dua vektor tersebut. Ya, berarti kita gunakan rumus yang ketiga. Ini. Cos A theta sama dengan vektor A dot vektor B dibagi panjangnya A panjangnya B. Sama dengan vektor A dot vektor B tadi sudah kita cari. Di A ini. Hasilnya adalah 0. Panjangnya A sudah, maaf ini V ya. Ini V. V dot U. U dot V, yang ini panjangnya U, yang ini panjangnya V. Nah, kesalahan dalam mengetik. Ini 5 kali 10 sama dengan 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya adalah 0. Cos theta sama dengan 0, berarti tetanya berapa? Kalian ingat dulu kelas 10 tentang sudut-sudut istimewa. Berapakah cos berapakah yang hasilnya 0? Kalian buka lagi catatannya. Nanti ketemu tetanya adalah 90. Ya. 90 derajat. Ya. Sekian tentang materi kali ini tentang vektor di R2. Kalau mau bertanya, kalian bisa bertanya melalui Google Classroom. Ya. Sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.